Saya, Kezedian NIM 01171019 akan menjelaskan mengenai penurunan persamaan Maxwell secara singkat dan sederhana. Yang pertama adalah penurunan persamaan Maxwell hukum Gauss. Di sini kita miliki persamaan hukum Gauss dengan rho sama dengan muatan per satuan volume yang dapat dituliskan sebagai Q sama dengan rho dV. Dengan menggunakan teorema divergensi atau ini, kita bisa menuliskan dari teorema divergensi ini tadi, integral nabla dot E dV sama dengan rho per epsilon 0 integral dV yang sudah kita dapatkan dari sini tadi. Nah, dari sini ketika kedua ruas kita integralkan, maka menyisakan nabla dot FV sama dengan rho per epsilon 0 V. Nah, kedua ruas ini sama-sama memiliki V yang bisa kita coret atau kita operasikan sehingga dia bisa menjadi nilainya menjadi 1. Dan menyisakan nabla dot E sama dengan rho per epsilon 0. Nah, ini menjelaskan bahwa muatan listrik itu memunculkan medan listrik. Jadi medan listrik itu ditimbulkan dari adanya muatan listrik. Kemudian untuk yang kedua adalah penurunan persamaan Maxwell hukum Biot-Savart. Nah, di sini kita memiliki persamaan dari hukum Biot-Savart yang jika kita berikan operasi divergensi sama seperti tadi, kita dotkan dengan nabla kedua ruasnya seperti ini. Dengan mengingat bahwa gradien 1 per R itu nilainya adalah min R topi per R kuadrat, dan nabla itu sendiri nilainya adalah 2 per 2 XI plus 2 per 2 YJ plus 2 per 2 ZK. Kita bisa mengoperasikan ini tadi, hukum Biot-Savart yang kita operasikan divergensi. Kita bisa mengoperasikan ruas yang sebelah sini itu dengan menggunakan identitas vektor yang ini. Nah, kalau dilihat di sebelah sini, identitas vektor ini mirip dengan hukum Biot-Savart operasi divergensi yang kita tuliskan di sini. Di mana ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Dapat dilihat di sini. Sehingga yang ini tadi bisa kita operasikan seperti ini. Tinggal kita masukkan saja nilainya menjadi seperti ini. Ini C, ini A, ini B, dan seterusnya ini sama seperti ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa bagian sini itu nilainya adalah 0. Sehingga dia menyisakan min J dot nabla cross R topi per R kuadrat D tau. Seperti ini. Nah, ini kita masukkan gradien 1 per R. Nah, di sini nilai gradien 1 per R itu adalah min R topi per R kuadrat. Ada min di sini dan juga ada min di sini. Nah, kalau dikalikan min kali min adalah plus. Jadi dapat dituliskan seperti ini. Ini jadi gradien 1 per R. Dan ini jadi plus. Nah, dari sini kita bisa operasikan yang ini dengan menggunakan perkalian cross yang pakai matriks itu yang seperti ini. I, J, A. Kita kalikan vektor antara ini dengan ini, pakai yang seperti ini, itu kita bisa mendapatkan hasilnya adalah 0. Sehingga ini 0 dikalikan dengan, didotkan dengan J dia 0, dan dikalikan dengan mu 0 per 4 Pi dia juga 0. Jadi nabla dot B itu nilainya sama dengan 0. Nah, ini menjelaskan bahwa tidak ada muatan magnet. Ini berkaitan dengan magnet yang memiliki dua kutub. Kutub utara dan kutub selatan. Ini berkaitan dengan magnet yang memiliki dua kutub. Jadi dia selalu memiliki dua kutub. Tidak mungkin magnet itu hanya memiliki salah satu kutub. Bahkan ketika magnet ini kita belah menjadi dua, misalnya menjadi dua bagian yang kecil-kecil ya seperti ini, itu dia akan tetap memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian kita akan lanjutkan ke penurunan persamaan Maxwell yang ketiga, yaitu hukum Faraday. Nah, hukum Faraday ini kita punya Gegel induksi yang dapat dituliskan seperti ini. Nah, Gegel induksi ini bernilai min itu berhubungan dengan hukum Lenz. Dan di sini kita punya dP per dt. Dengan P itu adalah integral dari B dot dA. Sehingga kalau kita gabungkan ini dengan ini menjadi seperti ini. Nah, dari sini tadi kita bisa tuliskan dengan menggunakan teorema Stokes yang ini, kita bisa tuliskan seperti ini.
Jadi tinggal kita masukkan saja dari yang ini ke ruas sebelah kanan dan yang ini dari teorema Stokes. Nah, ini juga kita bisa tuliskan seperti ini. Integral nabla cross E dA sama dengan min integral do B per do T dA. Yang ketika kita modifikasi atau kita keluarkan nabla cross E dari integral dan do B per do T kita keluarkan juga dari integralnya karena ini integral terhadap luasan atau A, dan nabla cross E dengan do B per do T ini tidak memiliki unsur A sehingga kita bisa keluarkan dari integralnya, dan dari sini kita bisa dapatkan hasilnya seperti ini. Setelah diintegralkan seperti ini, kita bisa lihat di kedua ruasnya ini kita punya A yang kita bisa coret keduanya atau kita operasikan sehingga dia nilainya 1 dan menyisakan nabla cross E sama dengan min do B per do T. Nah, ini menjelaskan bahwa perubahan medan magnet itu memunculkan medan listrik. Nah, perubahan medan magnet yang di sebelah sini, perubahan medan magnet terhadap waktu. Jadi ketika ada perubahan medan magnet seiring berjalannya waktu, itu dapat menimbulkan medan listrik. Kemudian yang terakhir adalah penurunan persamaan Maxwell hukum Ampere. Nah, untuk menurunkan persamaan Maxwell hukum Ampere ini, kita bisa menerapkan operasi divergensi pada hukum Faraday dan hukum Ampere. Yang pertama, hukum Faraday ini, jika kita terapkan operasi divergensi atau kita dotkan dengan nabla di kedua ruasnya, kita bisa mendapatkan kedua ruas itu ternyata nilainya adalah 0, sehingga dia 0 sama dengan 0. Nilainya sama, sehingga ini terbukti. Nah, bagaimana dengan hukum Ampere? Ketika hukum Ampere ini kita berikan operasi divergensi, ternyata hanya ruas sebelah kirinya saja yang bernilai 0. Sedangkan ruas sebelah kanannya itu bernilai. Dan kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. mu0 dot nabla dot J sama dengan 0. Nah, karena ini sama dengan 0, maka ini cocok dengan arus yang steady. Karena dia sama dengan 0. Kalau dia tidak sama dengan 0, bernilai gitu misalnya, dia sama dengan 0, maka itu artinya arusnya tidak steady. Nah, karena hasil dari operasi divergensi hukum Ampere ini dia sama dengan 0, jadi hukum Ampere di sini hanya cocok ketika arusnya itu steady, hanya berlaku ketika arusnya itu steady saja. Nah, dari situ dapat kita tuliskan nabla dot J sama dengan min do rho per do T dengan nabla dot E sama dengan rho per epsilon 0, yaitu hukum Gauss yang tadi sudah kita turunkan di awal. Itu ini, hukum Gaussnya ini bisa kita tuliskan sebagai rho sama dengan epsilon 0 didotkan dengan nabla dot E. Sehingga kita tuliskan lagi, kita tuliskan ulang yang ini. Dengan ini, kita masukkan nilai rho-nya dari hukum Gauss yang ini, didapatkan seperti ini. Ini dari sini. Ya. Nah, dari sini kita bisa operasikan atau kita sederhanakan penulisan matematisnya menjadi seperti ini. Dan kita pindahkan ruas sehingga dia kita buat jadi sama dengan 0. Jadi seperti ini. Nabla dot J ditambah karena ini minus, pindah ruas menjadi plus. Nabla dot epsilon 0 do E per do T sama dengan 0. Nah, jika kita mau sederhanakan lagi, kita buat menjadi nabla dot J plus epsilon 0 do E per do T sama dengan 0. Nah, dari sini kalau kita kalikan ke dalam, lalu kita buat dia menjadi sama dengan nabla cross B, di mana nabla cross B itu tadi adalah nabla cross B ini kita kalikan ke dalam menjadi seperti ini dan seperti ini, yang kita kalikan ke dalam. Nah, dari sini nabla cross B, nah ini sampai di mu0J itu adalah hukum Ampere, penurunan persamaan Maxwell hukum Ampere, yang menyatakan bahwa medan magnet itu muncul karena adanya arus listrik. Nah, di sini ada medan magnet yang muncul akibat adanya rapat arus atau arus listrik. Jadi yang ini adalah hukum Ampere. Sekian penjelasan penurunan rumus atau penurunan persamaan Maxwell.
yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.